Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Rido di channelnya Mas Rido. Jadi hari ini atau kemarin ya? Hari ini atau kemarin? Kemarin nggak kalau nggak salah. PBB melalui WHO menyatakan bahwasanya ganja tidak lagi menjadi eh, bahan atau obat yang termasuk berbahaya. Jadi intinya ganja gue bakal dilegal. Nah, beberapa negara sudah melegalkan ganja sebagai obat-obatan yang diperbolehkan untuk medis. Beberapa negara juga udah melakukan itu, udah melakukan boleh loh ganja untuk kebutuhan medis. Gue lihat beberapa cerita dari seseorang yang pernah ke Amerika, pernah ke Australia atau kemana, biasanya mereka ke Belanda ya, ke Belanda juga. Di Belanda juga kan boleh tuh. Mereka ngeganja itu nggak apa-apa gitu, yang penting selama memiliki resep dari dokter untuk membelinya dan untuk mengkonsumsinya. Biasanya itu adalah untuk kebutuhan medis, oke, untuk kebutuhan medis. Nah, begitu ganja ini diperbolehkan, terutama oleh PBB, apa yang akan terjadi? Apakah semua negara bakalan membolehkan ganja digunakan untuk medis? Ini menurut gue. Kalau emang itu terjadi, ini bakalan jadi sesuatu yang luar biasa, bakalan diobrolin panjang. Pro dan kontra di negara kita itu pasti banyak banget. Itu pasti banyak pro kontra. Tapi seperti kita ketahui, Aceh itu masih di Indonesia. Di Aceh itu ganja udah seperti tanaman biasa saja, tanaman yang ada di kebun kita gitu. Walaupun ya masih masih memikirkan lah ya, masih apa namanya, masih jadi perdebatan. Tapi tanaman ganja ini emang banyak banget di Aceh, banyak banget, sering banget kejadian di Aceh, berapa hektar dibabat, itu seperti itu kan, dan tidak pernah habis. Kenapa? Karena di Aceh juga tanaman ini dikonsumsi untuk masak, untuk apa gitu, menurut penuturan orang-orang sana, ya. Ada juga yang digunakan untuk ngegele, ngeganja gitu, untuk nge gitu. Nah, ini kan yang jadi masalah itu kan, ganja dijadikan tanaman untuk gitu, untuk bahan, untuk apa namanya, untuk mabok lah ya. Mabok atau apalah itu terserah. Tapi yang jelas ini, beberapa kasus medis, ganja ini emang bisa digunakan pengobatan, untuk pengobatan, untuk medis. Makanya boleh digunakan gitu. Nah, kalau misalkan ganja dilegalkan, dibolehkan, ini juga udah ramai nih teman-teman dari penggiat legalisasi ganja, pasti udah senang banget mereka. "Wah, ayo ganja boleh dibolehkan." Nah, apakah Indonesia juga bakalan siap dengan menerapkan hal ini? Karena seperti kita ketahui ya, di Indonesia, komik aja kan jadi bermasalah, komik coy. Komik saja di Indonesia bisa bermasalah. Bermasalahnya adalah penggunaan komik yang gila-gilaan. Obat batuk yang harusnya untuk orang sakit, ini malah buat sesuatu. Gak usah gitulah, lem Ibon saja di Indonesia itu buat sesuatu yang seperti itu, buat ngelem ya. Apalagi ganja, kalau ganja diperbolehkan, hello, apakah Indonesia sudah siap untuk melakukan hal itu kan? Kita harus berpikir ke situ kan. Apakah Indonesia sudah siap secara SDM-nya? Kalau SDM-nya Indonesia sudah siap sih ya bodo amat lah ya dengan kejadian itu, kalau misalkan mau disiapkan. Kalau gue sih, selama masih ada hal yang lebih baik, ada obat yang lebih baik, kenapa kita harus menggunakan itu? Tapi kalau misalkan sudah tidak ada, ya kenapa tidak gitu. Seperti kasus-kasus di
beberapa tempat ada orang yang menanam ganja untuk pengobatan istrinya, istrinya berangsur-angsur pulih tapi suaminya dimasukin penjara, terus ada juga yang pengobatan untuk, apa namanya, untuk neneknya atau untuk siapanya, untuk anaknya atau untuk apanya itu, dan itu masuk penjara juga karena memiliki, tanaman itu. Karena tanaman itu dalam undang-undangnya itu memang tidak diperbolehkan. Jadi emang dilema. Pemerintah ini bergerak menggunakan undang-undang. Nah, undang-undangnya ini yang dijadikan mereka sebagai patokan untuk melakukan sesuatu. Makanya kalau misalkan, tanaman ganja kan begini, sebenarnya bisa buat medik, bisa buat ini, bisa itu." Iya, bisa, boleh, silakan. Tapi kalau terkait dengan undang-undang kan mereka juga harus melakukan itu kan. Makanya kalau misalkan kalian mau ngomong apapun ya kalian jangan sampai ketahuan aja gitu. Kalau melanggar tidak ketahuan itu kan, kata saya nggak apa-apa. Tapi kalau udah ketahuan ya itu harus resiko gitu. Nah, kalau misalkan sudah ketahuan ya sudah bermasalah. Nah, ini yang jadi masalah adalah apakah peraturan ganja ini boleh dijadikan, apa namanya, bahan untuk medis, untuk pengobatan, bakalan juga dilakuin di Indonesia, dilegalkan. Ini bakalan terjadi atau tidak kita tunggu saja kejadiannya seperti apa. Kalau di luar negeri dengan SDM yang seperti itu mereka sudah bisa, eee, menyatakan, eee, apa namanya, bahan yang berbahaya itu tidak digunakan, bahan yang berbahaya itu untuk benar-benar digunakan semestinya, mereka sudah bisa menentukan gitu. Itu juga banyak penyalahgunaan, apalagi seperti di Indonesia, yang manusianya udah tadi saya bilang gitu kan, lem Ibon guys, lem Ibon saja mereka gunakan buat ngelem, buat mabok gitu, apalagi di Indonesia, kalau udah seperti itu, ya coba bayangkan saja. Tapi gue pernah nyobain, bukan nyobain ganja, sorry, campurannya. Pernah nyobain, ini, mie Aceh. Mie Aceh itu nggak tahu ini ada ganjanya atau tidak, ada resep itunya atau tidak, tapi mie Acehnya memang berbeda. Mie-nya lebih enak, mie-nya lebih nikmat. Jadi seperti apa dong? Gitu. Karena emang di sana sudah seperti itu tradisinya untuk dimasak aja gitu. Untuk dimasak, untuk dicampurkan ke bahan makanan, untuk campur makanan gitu. Jadi apakah itu dilarang atau tidak ya pasti kalau misalkan ketahuan, ya pasti dilarang juga gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Tapi nggak tahu juga ya. Tapi ini kan gue juga nggak tahu itu dicampurin atau tidak. Tapi yang jelas pada saat itu gue makan, mie-nya emang berbeda. Rasanya lebih enak, lebih lebih nikmat lah intinya seperti itu. Tapi ini gue juga nggak tahu itu dicampurin atau tidak. Nah, karena, cerita beberapa orang, emang mie Aceh itu ada yang dimasukin itu atau ada juga yang tidak. Nah, ini kan gue nggak tahu nih antara mie yang dimasukin itu atau yang tidak itu rasanya seperti apa, yang penting mie Aceh aja gue rasanya enak, ya udah enak aja gitu. Nah, kalau untuk medis biasanya diapakan gitu kan, harus dikasih apa, dicampurin apa, itu kan kita nggak tahu juga. Bayangkan aja nanti kalau misalkan medis ini, bener-bener dijadikan seperti itu. Apakah resep-resep dokter ini sekarang gini aja lah, resep dokter kita kan tahu, bisa didapat dari mana aja, tanda tangan saja sudah selesai. Bayangin kalau misalkan iya benar gitu, di Indonesia apa sih yang nggak bisa, ya nggak? Kalau misalkan kejadian sampai itu, gue nggak ngebayangin Indonesia mau seperti apa, kalau misalkan hal-hal seperti ini bisa dilegalkan. Ya bayangin aja lah yang nggak legal aja seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan kalau di negara-negara berkembang ya, negara-negara maju, bahkan, yang bebas sekalian dibebaskan, kalau sekalian dibebaskan gitu, itu malahan berkurang, karena orang bakalan mengalami kejenuhan. Contohnya di Belanda itu sampai orang yang mau penjaranya Belanda itu nggak ada orangnya gitu, sampai mentransfer, orang membuat kejahatan gitu, sampai napi itu ditransfer dari negara lain, itu bayangan gila aja sih, menurut gue seperti itu. Misalkan kayak sistem pendidikan di mana, Finland ya?
di Finland atau di Ireland. Pokoknya negara-negara itulah. Bayangin, negara dengan kebebasan yang bebas banget pada saat berpendidikan, mereka dengan, eee, apa namanya, SDM yang sangat maju pendidikannya. Nah, Indonesia yang apa diatur, masuk diatur, ini diatur, itu diatur, segala macamnya diatur, tapi ya seperti ini aturannya, karena aturan dibikin untuk dilanggar. Akhirnya semuanya seperti ini. Tapi ya nggak tahu juga ya, nggak tahu juga. Mudah-mudahan pada saat, nanti ganja dilegalkan di Indonesia, ada aturan yang jelas, ada hal yang jelas, terus benar-benar digunakan sesuai dengan aturannya untuk medis, untuk apa namanya ya, untuk kebaikan gitu ya. Barangkali kayak gue gitu penyakitan, tiba-tiba gue nanam ganja di depan rumah. Ya mungkin saja dan itu tidak apa-apa karena ada aturannya. Menanam ganja, memiliki ganja tidak apa-apa karena itu untuk kebutuhan medis. Tapi nggak tahu juga ya, nggak tahu juga seperti apa. Mudah-mudahan di Indonesia, perganjaan ini bisa aman karena menurut gue bisnis ganja ini sangat-sangat, eee, menggiurkan, sangat-sangat apa namanya ya, sangat-sangat luar biasa besarnya. Bayangin aja berton-ton ganja yang ada di Aceh bakalan menjadi bahan ekspor yang aman, yang legal. Itu pasti mendapatkan penghasilan yang sangat besar dan itu pasti orang-orang bakalan mencoba untuk menanamnya. Tapi kalau misalkan hal itu tidak diatur dengan baik, diatur dengan salah, itu pasti berbahaya sekali. Di sini emang pada ngegilet. Halo. Tapi nggak tahu juga ya, mudah-mudahan kita semua nanti aman, peraturan, legalisasi ganja ini juga mengikuti peraturan yang ada di PBB, yang ada di Indonesia juga seperti apa nanti kita nggak tahu ya. Yang jelas PBB sudah menyatakan bahwasanya ganja legal untuk medis. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, ada di bumi ini pasti ada manfaatnya. Nggak tahu manfaatnya seperti apa, tapi kita tinggal mencari saja seperti apa manfaatnya. Nanti orang-orang yang lebih tahu. Kalau gue sih cuman opini gue saja seperti apa. Seperti inilah opini gue tentang legalisasi ganja atau ganja dibolehkan atau tidak untuk medis. Kalau itu emang baik dan itu tidak ada hal yang lebih baik lagi dari itu, silakan saja. Yang penting sesuai dengan aturan, sesuai dengan eh, apa yang ada, sesuai dengan kebutuhan. Kalau itu memang bermanfaat, pakailah ganja untuk kebutuhan medis. Tapi kalau enggak, ngapain? Kalau misalkan ada yang lebih baik, gunakan saja yang lebih baik. Ayo dong, dokter-dokter muslim, dokter-dokter ilmuwan-ilmuwan muslim, temukan lagi vaksin-vaksin yang ada di Indonesia, yang ada di dunia ini dengan hal yang lebih baik. Karena kita ketahui Islam mempunyai segalanya, mempunyai segala sesuatu yang bisa dijadikan apa namanya? Jadikan obat. Karena segala sesuatu penyakit pasti ada obatnya. Makanya gue yakin, seyakin-yakinnya ilmuwan, eh, dokter dan lain-lain bisa menemukan pengganti-pengganti yang seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video gue. Mudah-mudahan bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami biar kami tambah semangat dalam membuat videonya. See you.